Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVDku Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 27 Desember 2020, kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Kita diingatkan bahwa keluarga Kristen harus selalu beriman dan berpengharapan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberi kami keluarga kudus, Maria, Yosef, dan Yesus. Mereka selalu teguh dalam iman dan punya harapan kuat akan Allah. Kami berdoa semoga kami pun selalu teguh dalam iman dan berharap pada Tuhan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Sebab seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak-kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah
serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah keluarga Kristen yang beriman dan berpengharapan. Injil yang dibacakan pada pesta keluarga kudus hari ini berkisah tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah, dan di sana Nabi Simeon dan Nabi Hana menerima keluarga kudus serta bernubuat tentang Yesus. Injil menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan kita berasal dari Allah, maka harus dipersembahkan kepadanya. Yusuf dan Maria sangat menyadari bahwa Yesus anak sulung berasal dari Allah. Dia adalah milik Allah. Tindakan Maria dan Yusuf itu seolah mau melambangkan bahwa kelak seluruh hidup Yesus dibaktikan kepada Allah. Dan memang demikian, selama hidupnya di dunia, ia terus-menerus melakukan karya-karya dan pelayanannya sebagai persembahan dirinya bagi Allah. Kita semua para pengikut Yesus dipanggil untuk melakukan hal yang sama, mempersembahkan hidup kita terus-menerus kepada Allah. Apapun status hidup kita, kita dipanggil untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan melalui profesi kita. Hal lain yang menarik untuk direnungkan dari Injil hari ini ialah iman dan harapan Simeon dan Hana. Simeon telah lama sekali menanti-nantikan kedatangan Mesias atau penyelamat. Ia mewakili orang Israel yang telah berabad-abad lamanya menantikan kedatangan Mesias. Iman Simeon tidak sia-sia. Pengharapannya akhirnya digenapi Allah. Di usia senjanya ia melihat sang Mesias. Hal yang sama dialami oleh Hana, seorang nabi perempuan yang sudah lanjut usianya, dan juga dengan penuh iman dan harapan menanti-nantikan kedatangan penyelamatan Allah. Akhirnya ia berjumpa dengan sang Mesias. Imannya tidak sia-sia. Harapannya dikabulkan Allah. Kita dipanggil menjadi orang yang memiliki iman dan harapan seperti Simeon dan Hana. Memang beriman dan berpengharapan itu tidak pernah mudah. Di zaman Simeon dan Hana, orang mengalami kebosanan beriman dan berharap karena sang Mesias tak datang-datang juga. Di zaman kita, di abad ilmu pengetahuan dan teknologi ini, orang mengalami kesulitan dalam beriman dan berharap karena tampaknya semua sudah ada. Segala yang dibutuhkan manusia dapat dipenuhinya sendiri. Orang lupa bahwa kehidupan itu berasal dari Allah. Orang lupa bahwa kebahagiaan sejati itu berasal dari Allah. Hari ini Simeon dan Hana mengajar kita untuk beriman dan berpengharapan. Beriman kepada Allah berarti meyakini dan mengikuti Yesus sebagai Sang Penyelamat dan sebagai terang hidup kita. Berharap kepada Tuhan berarti meyakini dan menghidupi bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan hidup kita. Akhirnya kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita. Percayalah selalu bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kita memohon keluarga kudus untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan melindungi kita. Secara khusus kita berdoa bagi mereka yang sangat membutuhkan doa kita, orang-orang sakit, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.